gimana ya cara buatnya? Weh, tolong weh. Aduh. Tolong. Kenapa itu? Pipinya apa merah gitu? Kok habis keroyok? Keroyok sama siapa? Sama warga, aduh. Sama warga. Warga mana? Bilang sama aku. Warga tawon. Waduh, warga tawon. Wow. Mana berani aku. Tapi kalau dilihat-lihat sarangnya gede juga ya. Iya, aku lagi mikirin gimana cara mereka buat sarangnya. Tapi kamu tahu nggak? Dari situ kita bisa mengerti perkembangbiakan lebah melalui pola bilangan. Pola bilangan apa lagi tuh? Iya, pola bilangan itu. Udahlah, nggak usah mikirin pola bilangan lah. Nih, mending ngobatin dulu nih. Oh iya deh, lagi merah. Ayo. Halo sahabat edukasi, pasti sakit dan bengkak ya kalau kita tuh digigit lebah. Dan saya yakin kayaknya tidak ada manusia yang hidup cukup lama di dunia dan tidak pernah disengat lebah. Pasti kita semua itu pernah disengat lebah dan itu tuh sakit dan luar biasa. Dan entah kenapa lebah itu kalau kejar kita ya, tidak pernah satu atau dua orang. Ya, tidak pernah satu dua orang. Tidak pernah satu atau dua ekor, tapi banyak bergerombol. Kadang-kadang saya berpikir lebah itu kok bisa sebanyak itu, apa mereka tidak ikut KB ya, keluarga berencana atau apa begitu. Nah ternyata ada fakta unik di balik banyaknya lebah. Jadi dalam satu koloni madu hanya ada satu ratu lebah. Hanya ada satu ratu, karena kalau ada dua ratu berarti mereka akan bertengkar itu. Jadi ada satu ratu lebah. Lebah ratu betina hanya bisa menghasilkan keturunan apabila kawin dengan lebah jantan pekerja. Semua lebah jantan adalah lebah pekerja. Dari perkawinan ini hanya bisa menghasilkan keturunan berupa lebah betina pekerja atau lebah betina ratu. Jadi kalau dia lahir tidak jadi ratu ya dia pekerja gitu. Ya salah dia kenapa jadi pekerja. Pokoknya takdirnya kalau jadi ratu ya jadi ratu, kalau jadi pekerja ya dia pekerja. Sedangkan lebah betina pekerja hanya bisa menghasilkan keturunan lebah jantan pekerja tanpa perlu ada perkawinan. Jadi lebah betina pekerja itu nanti anaknya akan menjadi pejantan pekerja. Tanpa ada perkawinan pun dia akan menghasilkan pejantan pekerja yang akan nikah dengan mungkin saudarinya yang akan jadi ratu. Ya kurang lebih seperti itulah. Kemudian di sini kita lihat generasi pertama itu akan menghasilkan satu lebah. Generasi kedua juga menghasilkan satu lebah. Generasi ketiga akan menghasilkan dua lebah. Generasi keempat menghasilkan tiga lebah. Generasi kelima menghasilkan 5 lebah dan seterusnya. Jika diurutkan maka menjadi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Jika kita perhatikan barisan bilangan yang mana suku ke N merupakan hasil penjumlahan dari beberapa suku, yaitu suku N-1 dengan suku N-2. Nah, pola bilangan ini dikenal dengan pola bilangan Fibonacci. Selain pola bilangan Fibonacci, ada beberapa pola bilangan lainnya seperti pola bilangan asli. Pola bilangan asli genap itu 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian pola bilangan asli ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Ya kita pasti hafal, apalagi orang Jakarta karena ganjil genap di mana-mana. Jadi pasti kita tahu itu pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Sekarang ada lagi pola bilangan segitiga atau menyusun segitiga. Itu 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Kemudian pola bilangan persegi panjang ada 2, 6, 12, 20, 30 dan seterusnya. Kemudian pola bilangan persegi kuadrat ada 1, 4, 9, 16, 25, kemudian 49 dan seterusnya, 36. Kemudian pola bilangan Pascal itu ada dan lain-lain pokoknya semuanya. Urutan suatu bilangan yang memiliki aturan tertentu atau pola, artinya bilangan yang diurutkan yang ada polanya itu dinamakan barisan bilangan. Sahabat edukasi, dari belajar pola bilangan yang ternyata barisan bilangan ini, kita jadi menyadari bahwa kalau kita menemukan bilangan-bilangan yang dia berulang-berulang secara urutan,
itu ternyata mempunyai pola tertentu dan bisa dimanfaatkan untuk perhitungan. Dan oleh karena itu, ketika dalam kehidupan, ketika kita melihat sesuatu yang sepertinya sulit, jangan langsung menyerah, tapi pelajari, karena sesuatu tercipta di dunia ini pasti ada polanya. Kenali itu dan selesaikan itu, sehingga itu menjadi hal yang mantul, manfaat betul.